Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Maulida Nur Arfa dari kelas A2 BK 2021 akan menyajikan sebuah video singkat tentang teori kerja atau juga disebut neuroscience. Baik, kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Apa sih neuroscience itu? Secara sederhana, neuroscience atau teori kerja otak merupakan studi saintifik terhadap sistem syaraf, sesuai dengan namanya yang terdiri dari kata neuron dan sains. Lalu, sistem syaraf itu apa? Tentu saja otak. Manusia memiliki otak yang kehebatannya sangat luar biasa. Tiap bagiannya memiliki fungsi berbeda. Seluruh kegiatan manusia diatur dalam organ yang satu ini, seperti berpikir, melompat, berjalan, makan, bahkan tidur. Mengapa kita harus mengetahui teori ini? Dalam abad ke-21, ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Nah, kalau kita belajarnya masih gini-gini aja, jangan kaget jika nanti terkalahkan, bahkan tereliminasi. Pendekatan neuroscience bertujuan untuk menciptakan individu yang selain dapat berpikir kritis, tapi juga berpikir kreatif, sehingga akan muncul ide-ide baru yang akan bersaing di dunia ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kita perlu tahu nih, bagaimana cara otak bekerja. Sebuah informasi yang masuk akan disalurkan ke otak. Setelah diproses, sistem syaraf akan menghasilkan rangsangan. Contohnya seperti ketika kita mendapatkan materi baru dari seorang guru. Ternyata setelah diproses, kita bingung. Maka kita bertanya. Contoh lain, ketika seorang anak kecil jatuh dari sepeda di hadapan kita, lalu kita refleks menolongnya. Semua telah diatur oleh otak dengan proses secepat kilat, lebih cepat dari yang kita bayangkan. Otak sebelum diisi informasi bisa digambarkan sebagai hutan lebat yang tidak pernah berjarah manusia. Jika ada informasi tertentu, bisa dianalogikan dengan seseorang yang membuat jalan menembus hutan. Tentunya jalan ini masih belum bersih dan banyak pengganggu seperti kerikil, rumput, dan sebagainya. Jika informasi diulangi terus-menerus, dengan kata lain orang tersebut menggunakan jalan itu sesering mungkin, maka jalanan itu akan bersih dan terlihat jelas, sehingga akan lebih mudah jika orang tersebut mondar-mandir dan pulang pergi. Hal ini merupakan analogi dari memori jangka panjang. Lalu, bagaimana peran otak dalam pembelajaran abad ke-21? Kita akan mengenal istilah cara berpikir konvergen dan divergen. Bedanya apa nih? Konvergen merupakan cara berpikir logis, sistematik, kritis, dan cenderung menghafalkan pola. Jika ada suatu masalah, seseorang yang berpikir secara konvergen akan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Dengan kata lain, hanya ada satu jawaban dan satu cara yang benar. Otak bagian kiri mendominasi cara berpikir ini. Baliknya, divergen lebih mengarah ke kreatif dan inovatif. Ada banyak cara dan prosedur bagi seseorang yang menggunakan cara berpikir ini. Nah, tentu saja bagian otak yang mendominasi adalah bagian kanan. Masih bingung kan? Yuk langsung masuk ke contoh. Misalnya ada seorang peserta didik yang diberikan contoh oleh sang guru suatu urutan angka 1, 3, 5, dan 7. Peserta didik yang memiliki cara berpikir secara konvergen akan melanjutkan pola tersebut menjadi 9, 11, dan seterusnya dari angka sebelumnya berjarak 2. Individu terikat pada pola yang ditunjukkan oleh sang guru, sedangkan individu yang berpikir secara divergen, ia akan melanjutkan pola tersebut menjadi 13, 23, dan sebagainya. Individu cenderung memilih angka random tanpa memperdulikan pola. Ia hanya memperhatikan kenaikan angkanya saja. Contoh selanjutnya, jika ada seorang individu diperintahkan untuk mengerjakan suatu soal yang materinya dan rumusnya telah dijelaskan sebelumnya. Individu yang memiliki cara berpikir konvergen akan mengerjakan sesuai rumus atau teori yang telah dikenal dan diterima oleh orang banyak. Salah satunya yaitu yang dijelaskan oleh sang guru. Sedangkan individu yang memiliki pemikiran divergen, ia cenderung menciptakan cara baru untuk memudahkan dirinya sendiri. Contoh lain, jika ada seorang individu yang masih menjadi pengangguran dan sedang menunggu wawancara penerimaan pekerjaan, individu yang memiliki cara berpikir konvergen akan menunggu dan terus menunggu dan tetap menjadi pengangguran yang tidak mendapatkan uang demi wawancara di tempat yang ia lamar. Sedangkan individu yang memiliki cara berpikir divergen,
Selagi menunggu, ia akan memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Tidak hanya leha-leha berpasrah pada keadaan yang ada. Kemudian, teori kerja otak atau neuroscience juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu pertama, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Kemudian yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. Teori ini mendukung siswa mencapai apa yang diinginkan sesuai pada kemampuan kerja otaknya. Sedangkan kelemahan teori kerja otak sendiri, yaitu tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini, karena teori ini masih bersifat baru. Kemudian, teori ini memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat dipahami. Selain itu, diperlukan biaya yang cukup banyak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Selanjutnya, kelemahannya yaitu memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Kemudian, sebagian besar pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek kognitif atau intelektualnya saja dan berkembang hanya otak sebelah kiri. Yang terakhir, guru kurang membantu siswa menemukan keinginan belajar dan kurang mendukung siswa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, guru di sini yaitu jika gurunya kurang memahami teori belajar yang berbeda pada masing-masing siswa. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apa masih bingung? Kalau bingung, silahkan cantumkan pertanyaan di forum diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.